Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Buka masker dulu ya, supaya enak bicara. Oke, puji Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 1 sampai 4. Ini ayat yang pendek, kita akan baca bersama ya. Mazmur 34 ayat 1 sampai 4. Jadi sudah dapat? Oke, kalau ini bisa lihat di atas ya. Mazmur 34 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca bersama. 2, 3. Dari Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Haleluya. Judul hari ini sederhana saja. Orang waras pasti memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Orang waras pasti memuji Tuhan. Karena di pasal ini di ayat 1, peristiwa di mana Daud pura-pura tidak waras, alias pura-pura gila. Karena waktu itu Daud, ini kisahnya dapat kita baca dalam 1 Samuel pasal 21, bahwa Daud ketika melarikan diri dari Saul, waktu itu dia dengar kabar, wah Saul semakin dekat. Dia lari ke kota Gad, daerah Filistin. Kemudian ia diberitahukan kepada raja kota Gad, yaitu Akis, bahwa ada Daud, raja orang Israel. Jadi Daud ini memang sudah dikenal dan memang sangat terkenal, khususnya bagi orang Filistin, karena peristiwa besar tumbangnya pahlawan utama bangsa Filistin itu Goliat di tangan seorang anak muda yang namanya Daud. Dan mereka tahu bahwa Daud inilah raja yang baru, meskipun secara definitif masih Saul, tetapi secara de jure itu sudah Daud yang diurapi Tuhan. Dan mereka tahu peristiwa ketika bangsa Israel, ketika orang Israel memuji-muji Daud. Saul membunuh beribu-ribu orang, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa orang, puluhan ribu, berpuluh-puluh ribu, gitu ya, jauh lebih besar. Jadi Daud ini sudah sangat terkenal. Padahal waktu itu belum ada sosmed, gitu ya, belum ada foto-foto. Tapi heran orang bisa tahu itu Daud, gitu. Dan kemudian ketika Daud tahu, wah, mereka udah kenal saya, celaka ini. Apalagi kan punya sejarah bahwa pahlawan Filistin Daud yang bunuh. Jadi kalau mereka tahu, waduh, bisa-bisa saya dibunuh. Jadi solusi satu-satunya bagi Daud yang termudah dan tercepat adalah pura-pura tidak waras, alias pura-pura gila, belagak gila. Sehingga Raja Akis berkata, emangnya kekurangan orang gila kita? Ini yang Daud yang orang hebat itu. Ini raja orang Israel. Orang gila begini ngapain di sini? Udahlah, biarin aja, orang gila. Itu salah satu akal atau muslihat dari Daud yang positif, gitu. Tapi kalau bapak ibu berhutang atau leasing, gitu ya, kalau debt collector datang jangan pura-pura gila, harus bayar, gitu. Wah, penagih hutang datang, agak gila, gitu. Nah, saya kasih dalam Tuhan. Saya masuk di sini ayat yang kedua, 3 dan keempat. Orang waras pasti memuji Tuhan. Nah, setelah peristiwa itu, jadi Daud itu belagak gila, kan janggutnya panjang, kan gondrong gitu orang dulu, pakaiannya udah lusuh gitu. Jadi
Jadi air diceritakan di 1 Samuel 21 itu air liurnya sudah meleleh ke janggut. Jadi oh emang orang-orang gila gitu. Setelah ia lolos, tidak diapa-apain Akis. Kemudian Daud akhirnya melakukan apa yang di ayat 2, 3, dan 4 itu. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Nah, kata kerja Ibrani-nya di sini menunjuk pada aku hendak memuji Tuhan, artinya aku akan terus-menerus memuji Tuhan. Jadi Daud sebagai seorang pribadi yang tidak selalu mudah hidupnya. Daud seorang pribadi yang tidak mulus saja karirnya. Daud secara pribadi tidak aman-aman saja hidupnya. Tetapi dari cerita ini kita dapat melihat bahwa Daud mengalami banyak sengsara, banyak lika-liku kehidupan yang berat, banyak masalah sebelum ia mencapai apa yang Tuhan tetapkan bagi dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tapi setelah jadi raja pun masalahnya tetap ada. Jadi kenapa orang waras harus terus memuji Tuhan? Karena masalah akan ada terus. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, karena kapan saja masalah bisa datang. Masalah hanya berakhir bagi orang waras itu ketika ia menjadi tidak waras atau mati. Betul kan? Ada orang mau tuntut orang gila, kalau dia bunuh orang, periksa gila. Kemarin beberapa hari lalu seorang polwan di Sumatera sana, di Jambi atau di mana kalau nggak salah, dibunuh oleh 2 adiknya, ditenggelamin. Tapi 2 adiknya gila, dibawa kantor polisi. Ya memang kelihatan orang gila gitu, tapi tetap diperiksa sama polisi. Tapi gila dari sorot matanya, dari ini dua-duanya gini. Ya ujungnya rumah sakit jiwa itu nggak bisa dipenjara orang gila. Jadi orang kalau mau bebas masalah hanya 2, mati atau kalau masih hidup tapi gila. Jadi kalau saudara masih merasa orang waras, maka percayalah persoalan hidup, tantangan kehidupan, masalah akan silih berganti dan terus-menerus datang pada kita dalam berbagai rupa. Jadi jangan pikir kalau sudah Kristen, sudah setia melayani Tuhan lalu semua baik-baik saja. Enggak begitu. Makanya teologi kemakmuran itu betul-betul ajaran yang nggak sehat menurut kacamata iman yang benar. Ya, semua baik-baik saja, main tengking-tengking saja. Emang kalau saudara utang nggak bayar motor, misalkan Yefta nggak bayar utang, nggak bayar motor cicilan 4 bulan, atau debt collector datang, Yefta berdoa dalam nama Yesus, debt collectornya dalam nama Yesus, ya, bakalan debt collector bakal dobrak pintunya, nggak bisa ditengking. Jadi kalau ada masalah itu memang sudah menjadi bagian kehidupan orang hidup dan waras. Sekali lagi, yang nggak punya masalah hanya orang mati atau hidup tapi nggak waras alias gila. Jadi kalau kita masih hidup dan waras pada hari ini, maka harus memuji Tuhan. Ya. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Jadi ini konsisten, nggak mengenal waktu, nggak mengenal situasi dan keadaan. Ini Daud dalam kondisi yang terpuruk ini, buronan Saul, lari sana lari sini, luntang lantung, sudah diurapi Tuhan, diberikan kemenangan, menjadi pahlawan nasional, tapi buronan. Raja tapi belum menikmati apa-apa. Jadi kalau kita merasa sudah menjadi orang Kristen yang cukup lama, sudah juga cukup lama melayani, tapi nasib rasanya belum berubah-berubah, bersyukur dan memuji Tuhan karena kita berarti masih hidup dan waras. Karena kalau kita tidak menyadari kita punya masalah, itu tandanya sudah nggak waras.
Iya kan? Sederhana saja. Kalau kita masih merasakan pahitnya kehidupan, kita masih merasakan sakit hati ketika dihujat orang, difitnah orang, dimaki orang meskipun nggak salah, ketika kita menghadapi banyak tantangan yang bikin frustasi, bikin pusing kepala, tandanya kita masih waras. Itu sebabnya orang waras harus memuji Tuhan, karena masalah nggak akan pernah berhenti dari hidup kita. Maka pujian kepada Tuhan pun tidak boleh berhenti setiap waktu. Kenapa di dalam mulut kita harus ada pujian? Karena di mulut kita juga mulut yang sama dipakai untuk memuji Tuhan. Mulut kita ini bisa mengutuki orang, mengutuki nasib, mengutuki diri sendiri. Kalau cukup berani mengutuki Tuhan. Mengutuki, kenapa nasibku begitu? Apalagi di situasi seperti sekarang ini, dalam masa pandemi seperti ini, mulut kita akan dipakai untuk memuji Tuhan, atau kita akan bersungut-sungut, meratapi nasib, dan berkata-kata yang tidak patut. Ya, tadi saya terima WA, waduh, sudah di ujung, ada masalah lagi. Tapi bersyukur, bagus, ujungnya tetap bersyukur. Nah, itu kalimat, kata-kata yang keluar melalui jari-jari. Ingat, mulut kita bisa mengeluarkan kata-kata, tapi jari kita juga untuk masa sekarang ini bisa menjadi mulut ketika kita mengetikkan sesuatu. Di sosmed kita bisa menggunakan jari kita untuk memuji Tuhan, ataukah kita bersungut-sungut, ataukah kita meratapi nasib, dan sebagainya. Yang buruk-buruk kita bisa katakan, yang negatif-negatif. Coba bukalah Facebook, bukalah sosmed itu. Wah, itu macam-macam lah kalimat-kalimat di situ. Ya, Twitter apalagi sekarang ini. Ya, ketika DPR mensahkan undang-undang Omnibus Law, maka banyak sekali perkataan-perkataan yang mengutuk dan sebagainya. Padahal Bapak Ibu, kalau saya juga pendeta terhitung tenaga kerja, maka saya juga berarti berhak untuk demonstrasi. Tetapi karena saya tahu, sebagai hamba Tuhan, saya tahu bahwa melayani Tuhan itu harus punya motivasi yang benar, tanpa pamrih. Maka jemaat pun juga demikian. Di masa krisis seperti ini, ada kerjaan sudah syukur, masih mau protes lagi, demonstrasi. Kalau kena COVID di tengah kerumunan gimana? Udah gak kerja, kena COVID, bikin masalah baru kan? Udah di PHK, udah gajinya kecil, lalu kena COVID lagi gara-gara kerumunan. Lebih susah. Sudahlah, lebih baik kita memuji Tuhan. Kita bersyukur akan apa yang kita punya, apa yang kita dapatkan saat-saat ini. Kita memuji Tuhan. Daud memuji Tuhan ketika ia dalam masa yang paling sukar, ia mengalami kekurangan. Daud nanti ketika Saul mati, dia jadi raja definitif, baru ia menikmati yang namanya kenikmatan makan minum yang puas, bahkan kelimpahan. Tapi waktu dia menulis Mazmur ini, ia dalam kondisi yang sangat berkekurangan. Padahal statusnya raja, apalagi cuma status buruh, coy. Jadi bagaimana mengubah nasib? Tidak cara lain. Belajar dari Alkitab, belajar dari Raja Israel yang terbesar sampai saat ini yang namanya Daud. Ia memuji Tuhan dalam segala waktu. Jangan pakai waktu untuk demonstrasi, pakai waktu untuk memuji Tuhan. Khusus orang Kristen ya. Kalau buruh yang bukan Kristen ya silakan saja. Karena saya pendeta pun harusnya ikut demo karena sinode nggak pernah gaji saya. Dan semua pendeta GPDI tidak ada yang gaji. Tetapi kita tidak harus menuntut
Karena kita tahu ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh, Allah turut bekerja dalam segala hal. Ia mengadakan segala sesuatunya. Bukan karena saya pendeta, tapi karena saya mempraktekkan apa yang dikatakan firman Allah, termasuk hal yang paling sederhana namun esensial, yaitu memuji Tuhan. Karena Tuhan jiwaku bermegah, ayat 3. Ini alasan. Kenapa saya harus memuji Tuhan setiap waktu? Karena Tuhan jiwaku bermegah. Jadi kita bisa bermegah, artinya bukan menyombongkan diri, tapi kita dapat menyaksikanlah, kita dapat berbangga bahwa kita masih hidup sampai hari ini karena Tuhan. Itu sebabnya tidak ada alasan orang Kristen, apapun posisi kita, sesulit apapun hidup kita, tidak ada jalan lain selain kita harus memuji Tuhan. Ingat, karena semiskin apapun kita, serendah apapun gaji kita, tapi kita masih hidup, berarti kita masih dalam anugerah Tuhan yang tak pernah berkesudahan itu. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Jadi Daud ingin kita belajar dari dia. Dia sudah mengalami banyak hal yang buruk dalam hidupnya. Dan ini juga menjadi bagian dari kehidupan kita semua. Tetapi Daud dapat mempraktekkan ini, berarti kita juga bisa. Makanya dia mengajak kita di ayat yang keempat, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Jadi ada saatnya dia memuji Tuhan secara individual, tapi ada saatnya dia mengajak dalam ibadah yang komunal, memuji Tuhan secara komunal. Ada saatnya saya berdoa, saya menyembah Tuhan di rumah secara pribadi, tetapi saya juga harus beribadah bersama-sama dengan jemaat yang lain. Saya datang ke gereja ini, saya datang untuk bersekutu dengan saudara sekalian, itu artinya secara komunal. Tetapi secara pribadi saya juga punya masalah personal. Itu sebabnya setiap person yang membawa persoalannya secara personal itu, secara bersama-sama kita datang sebagai orang-orang yang bermasalah. Waras tapi punya masalah. Punya masalah, tahu punya masalah karena masih waras. Jadi semua orang yang berkumpul di tempat ini semua punya masalah. Berarti kita harus menyelesaikannya secara komunal juga, dengan cara bersama-sama memasyurkan namanya. Jadi jangan masyurkan masalahnya, jangan besar-besarkan masalahnya, jangan besar-besarkan persoalannya, jangan besar-besarkan kemiskinan. Karena ada orang miskin yang saya lihat tidak pernah merasa miskin. Kenapa? Karena ia bukan hanya mampu berkata-kata, tapi ia juga mampu berbuat. Orang kaya kalau memberi itu wajar karena dia berkelimpahan. Tetapi ada orang yang miskin itu memberi. Dan saya bisa bersaksi karena saya menerimanya. Tapi ada orang miskin yang justru memasyurkan kemiskinannya sebagai hal yang buruk. Yesus berkata, berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah. Berbahagia artinya dia miskin secara luar, tetapi di dalamnya penuh kekayaan. Itu sebabnya dia mampu bersyukur, memuji dan memasyurkan nama Tuhan. Sekali lagi, kalau kita masih waras, yuk pujilah Tuhan setiap waktu. Haleluya. Di saat-saat seperti ini, jangan masyur-masyurkan yang namanya COVID-19 seperti sebuah masalah yang lain. Seperti masalah-masalah yang lain, maksud saya, COVID ya sama aja, gak ada bedanya. Dia masalah juga, salah satu masalah iya, tapi gak usah besar-besarin deh.
Bagi orang yang kena kanker itu masalah besar juga, lebih besar dari COVID. Karena COVID, kalau dia nggak punya penyakit bawaannya seperti flu biasa, kata ahli virus. Tapi kalau orang udah divonis kanker, itu bayangannya udah 90% mati. Meskipun ada yang mengalami mujizat juga sembuh dari kanker. Tapi gak usah besar-besarkanlah masalah itu. Kenapa? Saya bawa renungan beberapa hari lalu. Menyikapi COVID-19 dengan iman dan data. Data terpampang di depan mata kita. Fakta-fakta tentang kesembuhan itu di depan mata kita. Tetapi kenapa masih banyak orang Kristen yang masih membesar-besarkan tentang kematian demi kematian? Diedarkan video-video yang ada di kubur-kubur. Lihat nih. Itu fakta, iya, nggak bisa disangkal. Tetapi kenapa kita harus berfokus kepada yang mati? Tanpa mengecilkan mereka sebagai korban. Tetapi marilah pandang angka kesembuhan yang terus meningkat. Jadi kita nggak paranoid. Ingat, lama-lama dari paranoia begitu, lama-lama agak gila. Nanti ketika sudah normal, dia tetap masih merasa virus itu ada, berbahaya bagi dia. Padahal sudah divaksinasi, sudah disteril ke segala macam lah, sudah usaha, sudah dikatakan normal pun, itu sudah terbawa di alam bawah sadarnya. Jadi kebiasaan sekarang mencurigai orang, ini OTG, semua OTG. Nanti kalau Pak Pendeta tolong doakan saya. Oh iya baik, tapi nanti rapid dulu ya datang. Lah, ya minta doa sih itu. Kalau takut saya OTG, doa aja, telepon, video call, selesai. Saya sehat gitu. Lama-lama nggak waras kita ini, semua orang kita curigai. Pemerintah telah berupaya keras. Data terpampang, saya barusan lihat tadi sebelum saya khotbah. Berita terbaru, itu jumlah yang sembuh semakin banyak. Di DKI Jakarta sama, saya sudah hitung, stabil dia. Makanya kenapa gubernur akan mulai besok akan dibikin PSBB transisi lagi. Dan ahli virus lagi-lagi benar, sejak awal pandemi dia sudah mengatakan, trennya akan naik, iya. Korban yang meninggal akan banyak, iya. Tapi percaya, dalam beberapa bulan, 3-4 bulan ke depan, dia akan, yang naik itu akan semakin banyak yang sembuh, yang meninggal akan semakin sedikit. Karena virus cirinya sama, dia hanya akan memakan korban meninggal 2-3%. Dan tadi saya hitung, sampai tadi, kemarin juga saya hitung, stabil sama. Untuk skala nasional, dia memang hanya sekitaran 2-3%. Di DKI Jakarta sama, nggak nyampe 4%, 3%-an yang meninggal, tetapi yang sembuh itu jauh lebih besar. Jadi kalau kita waras, yuk kita memuji-muji Tuhan aja. COVID-nya ada. Itu sama dengan Saul yang mau bunuh Daud. COVID sama pedang lebih mengerikan pedang daripada COVID-nya. Jadi sama saja gitu. Ancaman kematian bisa datang kapanpun, itu memang faktanya ada. Tetapi fakta juga mengatakan bahwa kita lebih baik memuji Tuhan, memasyurkan nama Tuhan, dibanding memasyurkan nama masalah-masalah kita. Kita tetap berdoa, kita tetap mendoakan bangsa ini, tetap mendoakan para dokter, tenaga medis, para gugus tugas. Mereka berjuang untuk bangsa ini, kita harus tetap berdoa bagi mereka. Dan kita tetap juga mempraktekkan protokol kesehatan. Saya juga pulang dari mana-mana mandi, ganti baju, ganti masker. Tetapi gak boleh jadi gila gara-gara berita yang dikonsumsi terus-menerus. Saya nggak mau mencurigai orang, setiap saya ketemu ini jangan-jangan ini OTG nih, nanti saya kejangkit segala macam, udahlah. Yang penting ngobrol udah jaga jarak aja, beres kan? Dia pakai masker, saya pakai masker kok.
nggak usah berlebihan gitu. Paranoidnya nggak usah berlebihan. Jangan paranoid sih, itu cenderung kegilaan nanti, jadi nggak waras. Kita masih waras, artinya waras itu kita mengerti apa yang dikatakan pemerintah, kita baca data, kita ngerti, itu namanya kita waras. Kita sudah baca data kesembuhan semakin besar, tapi kita nggak percaya, kita tetap lebih takut pada angka kematian. Itu tandanya kita mulai tak waras. Karena yang waras pasti tahu bahwa perbaikan demi perbaikan telah dilakukan oleh pemerintah, usaha-usaha telah dilakukan oleh tenaga medis, dan terus soal ada masalah yang dokter Tirta bilang ini tentang orang lapar, ya itu kan akibat gara-gara pandemi ini. Seluruh dunia juga ngalamin gitu. Tapi kita tahu lah pemerintah juga telah berusaha keras. Ya. Jadi mari kita memuji-muji Tuhan dan kita pakai mulut kita untuk mendoakan bangsa ini dan pemerintah yang ada. Oke? Jadi sekali lagi, yang waras harus memuji Tuhan setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.